Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya masuk ke obrolan kita kali ini. Ada satu teks menarik nih yang Anda bagikan. Judulnya, Kesuksesan Saat Ini Apakah Itu Yang Tuhan Mau? Ini langsung bikin kita mikir ulang kan soal kesuksesan. Mungkin yang lagi Anda rasakan sekarang, entah itu nama besar, harta, posisi, atau mungkin prestasi ya. Anda mungkin bangga, orang lain juga mungkin kagum lihatnya. Tapi teks ini nanya nih, puncak sukses versi Anda ini udah pas belum sama keberhasilan sejati menurut Tuhan? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Betul. Teks ini langsung nunjukin ada perbedaan fundamental gitu. Ada sukses versi duniawi kan, yang kita tahu lah pencapaian, pengaruh, kemewahan, pokoknya yang kelihatan dari luar. Tapi kalau menurut sumber ini nih, ukuran Tuhan itu wah beda banget. Fokusnya itu lebih ke apa ya? Ke dalam, jadi soal karakter, kondisi hati kita. Apalagi pas nggak ada orang lain yang lihat, bukan soal tampilan semata. Nah, iya. Ini nih bagian yang bikin kita berhenti sejenak ya. Teksnya kan ngutip Markus 8 ayat 36, yang bunyinya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat yang kuat banget ini. Iya. Ini dipakai buat nekenin ide kalau tanpa hubungan sama Tuhan, semua kebanggaan dunia itu ya kayak abu aja jarinya. Abu ya. Iya, rapuh, gampang hilang gitu. Kena angin masalah dikit, wah bisa buyar. Karir, nama baik, harta, semua bisa lenyap kan? Betul. Dan kontrasnya jelas banget di situ. Kalau pencapaian dunia itu abu, fana, gampang hilang. Terus apa dong yang awet, yang bertahan? Nah, teks ini nekenin yang benar-benar kokoh itu ya karakter ilahi. Wow, karakter ilahi ya. Iya, dan karakter ini katanya terbentuknya bukan instan ya, tapi lewat hubungan pribadi kita sama Tuhan yang terus-menerus. Ini sih kayaknya inti argumennya ya. Fokusnya digeser gitu. Dari yang luar dan sementara ke yang di dalam dan kekal. Oke. Jadi kalau gitu, sukses duniawi itu bukan tujuan akhir ya berarti? Teks ini bilangnya Tuhan itu malah lebih tertarik buat ngebentuk kita jadi serupa Kristus gitu ya? Persis. Bukan sekedar bikin kita sukses lah pakai ukuran dunia. Jadi sukses sejati itu bukan soal seberapa tinggi kita naik di mata orang lain. Tapi justru seberapa dalam kita jalan bareng Tuhan. Apalagi pas nggak ada yang lihat, pas lagi sembunyi gitu. Menarik. Dan ini didukung lagi pakai kutipan dari Yesaya pasal 55 ayat 8 itu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah ini kan nunjukin. Oh iya. Kalau jalan Tuhan itu bisa jadi beda banget sama apa ya ambisi kita sendiri. Mungkin malah nggak nyambung sama sekali sama apa yang dianggap sukses sama orang sekitar. Ada perspektifnya sendiri yang unik. Terus implikasinya apa dong kalau gitu? Kalau jalan kita beda sama jalan Tuhan. Nah sumber ini ngarahin ke satu tindakan nyata. Penyerahan. Penyerahan. Iya, menyerahkan semua pencapaian kita, ambisi kita ke tangan Tuhan. Idenya tuh kayak ada pertukaran ilahi gitu. Pertukaran gimana tuh? Jadi kita lepasin genggaman kita dari hal-hal yang fana, yang kayak abu tadi, dan sebagai gantinya Tuhan kasih sesuatu yang kekal. Kita diangkat itu bukan lagi biar dipuji manusia, tapi lebih ke, gimana ya, jadi cerminan terangnya aja. Jadi cerminan terangnya, oke. Makanya disebut ada konsep doa penyerahan di teks itu. Itu kayaknya puncak kerinduannya deh. Oh, doa penyerahan itu ya? Mm-mm. Itu maksudnya gimana? Ya, doa itu digambarin sebagai pilihan sadar kita, milih Tuhan dan kehendaknya di atas segalanya. Di atas pencapaian pribadi, pengakuan orang, mungkin bahkan kenyamanan kita sendiri. Ini kayak langkah aktif gitu buat nyamain prioritas hidup kita sama perspektif ilahi yang ditawarin teks ini. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya dari obrolan kita soal teks ini, intisari utamanya buat Anda yang dengerin apa dong? Kayaknya sumber ini bilang gini, sukses sejati itu jangan dicari di puncak gunung versi dunia lah. Iya. Tapi carilah di kedalaman hubungan Anda sama Tuhan. Di situ katanya hidup kita dibangun di atas fondasi batu karang. Betul. Yang kokoh itu ya, bukan di atas abu yang rapuh, yang gampang hilang. Ninggalin satu pertanyaan reflektif mungkin ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini nyambung dari gagasan utama teks tadi. Oke,
Apa tuh pertanyaannya? Ya, kalau memang karakter ilahi itu jauh lebih penting ya daripada pencapaian duniawi, gimana caranya Anda bisa mulai ngukur kemajuan atau kesuksesan Anda sehari-hari, bahkan dalam tugas-tugas yang paling biasa banget, pakai cara yang lebih nyambung sama perspektif kekal ini? Wah, gimana Anda bisa lihat nilai abadi dalam rutinitas harian Anda? Itu mungkin yang perlu direnungkan.